wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Pada kajian yang lalu kita telah membahas masalah tipe seorang wanita yang layak ataupun yang ideal dijadikan sebagai seorang calon istri. Kemudian bagaimana pula tipe seorang laki-laki yang pantas untuk dijadikan sebagai calon suami. Para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, seorang wali ataupun orang tua yang memiliki anak gadis, maka hendaklah dia harus selektif dalam menerima pinangan seorang laki-laki yang datang untuk melamar anak gadisnya. Tentunya dalam pelaksanaan selektivitas ini haruslah ada standar-standar yang harus diperhatikan dan harus ada skala prioritas yang diutamakan. Seorang laki-laki yang maju melamar seorang wanita itu ada dua macam. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ataupun yang biasanya seorang yang masih lajang itu jarang yang kaya, kecuali kalau memang ada warisan dari orang tua. Anak lajang itu umumnya miskin. Ya, anak lajang umumnya miskin. Tidak ada yang kaya. Kalaupun dia sudah bekerja, penghasilannya ya cukup untuk dirinya. Dan cukup di sini juga masih nisbi. Oleh karena itu, biasanya seorang pemuda yang datang meminang seorang pemudi, di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tua si gadis adalah pekerjaan, bukan masalah kaya dan tidak kayanya. Sudah bekerja tetap atau belum? PNS apa pegawai swasta begitu? Biasanya yang aktivitasnya berjualan, biasanya dia tidak katakan berjualan tapi wira swasta, kan begitu. Supaya agak sedikit keren kedengarannya. Walaupun sales door to door. Namun demikian, ya, apakah hal ini jadi penghalang
seorang wali untuk menerima lamaran seorang pemuda. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nur ayat 32, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Kalau seandainya mereka itu miskin, fuqara, fakir, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memberi mereka kecukupan. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah akan memberi mereka kecukupan. Kecukupan itu nisbi juga. Karena bisa saja orang mendapatkan seorang laki-laki berpenghasilan ala kadarnya ataupun pas-pasan namun cukup begitu. Walaupun dia tidak dikategorikan orang kaya. Yughnihimullahu min fadlih. Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka kecukupan. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi di sini para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, seorang yang miskin, seorang pemuda yang miskin, apabila dia berumah tangga, Allah memberi jaminan pada dirinya akan menyukupkan rezekinya. Rezeki untuk dirinya, untuk istrinya, dan apabila dia telah dianugerahkan anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rezeki tersebut juga untuk si anak. Oleh karena itu para hafidin rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat perkembangan perekonomian suatu rumah tangga, ketika mereka hanya berdua, suami istri, penghasilan sebulan 400.000 mungkin sudah cukup. Ketika mereka punya anak satu, penghasilan bertambah 700.000 cukup. Ketika penghasilan terus bertambah 1 juta sebulan cukup. Sampai 3 juta tetap saja cukup. Itu tandanya kebutuhan manusia itu akan meningkat sesuai dengan income per bulannya. Ya biasanya kalau income-nya sedikit, mereka sudah merasa cukup hanya dengan tempe yang dibacem, begitu. Besok tempe goreng, lusa tempe rebus, besok lusanya lagi tempe yang digulai, begitu. Sudah cukup dengan menu tempe, dan itu sudah sudah mengandung gizi yang cukup. Ketika perekonomian mereka semakin berkembang, maka dia akan melirik pada makanan yang lain. Cobalah tempe campur apa begitu. Begitu. Sudah ikan. Meningkat lagi karena mereka mau mempunyai kemampuan. Sekarang ya, mulailah melirik pada ayam misalnya. Ya, meningkat lagi, mulai melirik pada daging misalnya. Meningkat lagi, mereka akan melirik tempat makan. Tidak lagi di rumah. Mereka akan melihat tempat lain, yaitu di restoran, walaupun menunya sama. Begitu. Ya awal-awalnya mungkin restoran Padang lah, kan begitu. Meningkat lagi restoran yang agak menengah ke atas. Meningkat lagi restoran orang-orang elit. Makanya para ikhwatiddin, orang-orang kaya itu terkadang dia minum kopi saja cari tempat-tempat yang elit, yang harganya segelas 50.000. Dia cari tempat lokasi yang elit, kan begitu, yang ada air mancurnya, yang ada AC-nya, yang ada yang dianggap suatu tempat yang romantis begitu, ataupun tempat yang tenang. Jadi dia tidak lagi membeli minuman atau makanan, namun yang dibeli adalah suasana. Demikianlah. Makanya para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, seorang yang berumah tangga, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan akan mencukupkan rezeki mereka. Ini jaminannya, mencukupkan. Ya, mencukupkan, bukan dijadikan kaya. Artinya cukup di sini tidak harus menjadi kaya. Demikian. Kalau antum nggak percaya, cobalah. Ya, yang nggak punya penghasilan atau pas-pasan, coba menikah. Insya Allah cukup. Demikian. Kalau antum nggak percaya.
Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalil yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki yang cukup bagi orang yang sudah menikah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haqqun 'ala Allah, aunuhum al-mukatabu alladhi yuridu al-ada' wan naqihu alladhi yuridu al-'afaf wal mujahidu fi sabilillah." 3 orang yang pasti mendapat pertolongan dari Allah. Pasti. Haqqun 'ala Allah. Artinya Allah pasti akan menolongnya. Yaitu pertama budak mukatab yang ingin melunaskan pembebasan dirinya. Yang kedua laki-laki yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Yang kedua, yang ketiga mujahid fi sabilillah. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi tidak ada masalah ekonomi sebenarnya bukan alasan untuk atau alasan sebagai penghalang seseorang untuk tidak menikah ataupun menunda pernikahan. Ya. Permasalahannya hanya satu saja, yaitu tinggal cari yang mau saja. Ini masalahnya. Ya, namun harus ada usaha. Nah, demikian. Jangan khawatir nanti begini ataupun khawatir nanti ditolak. Biasalah yang nama ditolak, namanya juga di dunia, kan begitu. Mungkin hari ini ditolak, besok diterima, kan begitu. Jangan sampai seorang pemuda itu trauma ketika dia melamar seorang anak gadis, kemudian lamarannya ditolak oleh orang tuanya. Jangan sampai trauma. Nah, demikian. Berusahalah. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ada kalanya seorang yang fakir itu taat beragama, kan begitu. Dan ada kalanya orang kaya, sudahlah kaya, taat lagi. Ada seperti itu. Ada juga yang sudahlah miskin, fakir, begajul. Kan begitu. Jahatnya minta ampun. Kemudian ada juga orang kaya yang gak taat. Ini tidak terlepas dari poin-poin yang telah kita sebutkan. Oleh karena itu, seorang wali hendaklah meneliti pemuda yang datang melamar anak gadisnya. Nah, demikian. Lantas bagaimana kriteria orang yang datang tersebut? Kalau memang sebuah ekonomi ataupun perekonomian si pemuda yang datang tersebut tidak bisa dijadikan standar untuk menerima ataupun menolak lamarannya, kita lihat. Ketika Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bahwasanya ada 3 orang sahabat datang melamar dirinya. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abu Jaham, yang ketiga Usamah bin Zaid. Kemudian dia datang meminta pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira di antara yang 3 ini yang layak diterima? Karena diterima 3-3 nggak mungkin. Kan begitu. Harus dipilih salah satunya. Oleh karena itu, sebagai seorang akhwat yang mendapat lamaran, demikian juga seorang wali yang merupakan wali dari seorang anak gadis, hendaklah dia meminta pendapat orang-orang yang mengetahui tentang masalah ini. Jadi jangan dia langsung terima kalau dia nggak tahu tentang siapa orang-orang yang datang melamar anak gadisnya. Fatimah binti Qais ini datang kepada Rasulullah untuk meminta pendapat beliau. Karena beliau tahu bagaimana kondisi para sahabat-sahabat. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Amma Muawiyatu farajulun taribun la mala lahu." Kata Rasulullah, kalau Muawiyah adalah seorang laki-laki miskin, gak punya harta. Wa amma Abu Jahmin farajulun darrabun lin nisa. Adapun Abu Jaham suka memukul wanita. Suka memukul istrinya. Walakin Usamatu ibnu Zaid. Tapi pilihlah Usamah bin Zaid. Jadi Rasulullah SAW memilihkan untuk Fatimah binti Qais yaitu Usamah bin Zaid. Faqalat biyadiha hakadha. Usamah. Ya. Kemudian Fatimah binti Qais mengatakan begini dengan tangannya. Menggoyang-goyangkan tangannya. Usamah. Artinya dia tidak suka dengan pilihan Rasulullah tersebut. Dalam satu riwayat disebutkan Usamah bin Zaid ini adalah mantan budak. Kemudian kulitnya hitam. Ya sebagaimana kebanyakan akhwat tuh nggak suka kan dengan laki-laki yang kulitnya hitam. Coba tanya, aku nggak salah tuh, tak percaya.
Gak suka dengan laki-laki yang kulitnya hitam. Sebagaimana antum juga. Tapi antum jangan khawatir antum. Insyaallah ada yang suka juga. Tergantung bagaimana penampilan saja. Ya. Demikian juga sebaliknya. Makanya pertama, Fatimah binti Qais ini melihat statusnya, ini mantan budak. Yang kedua, ya kulitnya agak gelap. Kulitnya gelap. Makanya sambil mengisyaratkan dengan tangannya, Usamah. Usamah. Artinya sepertinya Fatimah binti Qais ini menolak pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'atullah wa ta'atur rasul khairun laki. Kamu mentaati Allah dan Rasulnya itu akan lebih baik untuk dirimu. Qalat, kemudian Fatimah binti Qais berkata, fazawwaztuhu faghtabattu. Maka aku pun menikah dengan Usamah bin Zaid dan aku pun merasakan kebahagiaan tersebut. Nah, demikian, ya. Ternyata pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sangat tepat untuk Fatimah dan cocok untuk dirinya sehingga dia dapat merasakan kebahagiaan tersebut dengan Usamah bin Zaid. Padahal secara zahir Usamah bin Zaid adalah lelaki yang sepertinya tidak pantas untuk dirinya ataupun tidak sesuai dengan seleranya. Nah, ya, itu yang dia rasakan karena dia menilai secara zahir. Dan ternyata Usamah bin Zaid adalah seorang yang soleh. Ternyata seorang laki-laki yang soleh adalah seorang laki-laki yang akan mampu membawa kebahagiaan rumah tangganya. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Hanya saja kita harus hati-hati. Yang memberikan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang memilihkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada seorang ustadz lah kita katakan. Ya. Seorang ustadz. Seorang ustadz itu kan bukan nabi. Ya. Dan belum tentu juga sebagai wali. Dia juga memiliki kecenderungan-kecenderungan. Terkadang ada beberapa pemuda yang dekat dengan sang ustadz. Maka si ustadz ini tentunya ketika ada yang datang, dia akan lebih cenderung menyodorkan pemuda-pemuda yang dekat dengan dirinya. Apalagi para pemuda ini dia pandai membawakan dirinya di dekat para ustadz. Nah, demikian. Dia Pak Ustadz ini nggak tahu juga bagaimana tingkah si pemuda ini di belakang. Sudah. Oleh karena itu, ketika seorang ustadz ataupun seorang guru tidak menyetujui pilihan seorang akhwat, jangan dia katakan mentaati ustadz itu lebih baik untuk dirimu. Jangan. Ya. Sebab ustadz itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ikhwatiddin, berapa banyak seorang akhwat yang meminta pendapat terhadap ustadznya ataupun murabbinya nggak setuju. Karena apa? Karena yang calon yang dipilih oleh seorang akhwat tidak berada dalam partainya, tidak cocok dalam golongannya. Kenapa? Karena ya ini bisa menjadikan si akhwat ini keluar dari partai begitu, ataupun keluar dari kelompoknya. Makanya tidak disetujui. Begitu. Walaupun ikhwan yang dia pilih itu adalah ikhwan yang soleh, namun karena tidak berwarna. Karena biasanya kalau partai itu kan ada warnanya, kuning, merah, biru kan begitu, hijau. Karena tidak berwarna maka dia katakan nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Makanya para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dan kisah ini terjadi di kalangan para akhwat. Jadi si murabbi ini merasa marah dia ketika seorang akhwat memilih seorang muslim di luar kelompok mereka. Oleh karena itu saya sering mengatakan kepada antum dan menjawab pertanyaan antum, apakah boleh menikah dengan seorang ikhwan yang bukan salafi? Jawaban saya biasanya apa? Silahkan, boleh, gak ada masalah. Kan begitu, silahkan. Namun resiko tanggung sendiri. Kan begitu. Mungkin akidahnya yang menyimpang,
dan seterusnya. Namun pada prinsipnya hukumnya boleh. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian para ikhwatiddin, oleh karena itu seorang yang soleh merupakan pilihan yang utama bagi seorang akhwat. Pilihan yang utama bagi seorang akhwat. Dan sekali lagi ini saya tujukan pada para ikhwan, antum juga jangan merasa soleh. Begitu. Jangan merasa soleh ketika meminang seorang akhwat, dan begitu. Kemudian pinangannya ditolak, kemudian dia bacakan hadisnya. Barang siapa yang datang, orang pemuda yang datang kepada kamu yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, kemudian engkau tolak, maka tunggu saja azabnya Allah, fitnah yang akan tersebar. Demikian. Ini hadis ini, ya kamu soleh apa enggak, kan gitu masalahnya. Ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menilai secara pasti orang ini soleh atau tidak. Ya. Dan Usama bin Zaid juga ketika dia datang meminang Fatimah binti Qais, dia tidak kampanye. Pilihlah aku karena aku adalah orang soleh. Enggak kampanye dia. Ya. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian para ikhwatiddin, demikian. Jadi seorang yang soleh agamanya, akhlaknya, merupakan pilihan terbaik bagi seorang akhwat, walaupun orangnya orang yang miskin misalnya, ataupun ya sederhana demikian, dari keturunan yang biasa-biasa saja, karena Allah Subhanahu wa taala pasti mencukupkan rezeki bagi keluarga mereka. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ni'imma bil malis saleh li rajulis saleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh seorang yang soleh. Seorang yang soleh, bukan seorang yang bernama soleh. Seorang yang soleh. Nah, demikian. Karena apa? Karena harta yang dimiliki seorang pemuda yang soleh, dia dapatkan dari jalan yang halal dan penuh berkah. Ya. Sedikit, tapi berkah. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan sedikit tapi berkah itu lebih baik dibandingkan banyak tidak berkah, dan banyak berkah itu lebih baik dibandingkan sedikit tidak berkah. Kemudian kita berbicara masalah sepadan, kan begitu, sepadan. Seorang wali dia juga harus melihat sepadankah laki-laki yang datang melamar anaknya dengan putrinya atau tidak. Kesepadanan di sini tidak sepadan yang ditinjau dari status sosial. Ya, misalnya seorang akhwat sudah menyelesaikan pendidikan strata 1, maka dia juga harus mencari seorang ikhwan yang strata 1 minimal. Kalau bisa di atasnya yang strata 3 misalnya. Begitu. Ini tidak sepadan namanya, belum tentu sepadan, dan bukan sepadan seperti ini yang dimaksud dalam Islam. Ya, bukan sepadan seperti ini yang dimaksud dalam Islam. Dalilnya apa? Dalilnya para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Hudzaifah bin Utbah mengambil Salim sebagai anak angkatnya. Kemudian Salim ini dinikahkannya dengan putrinya. Nah, begitu. Putrinya sendiri, yaitu putri Hudzaifah, Hindun. Ya. Putra saudaranya. Artinya kemanakannya. Sementara Salim itu sendiri adalah mantan seorang budak. Ya, tentu ini menunjukkan bahwasanya kalau seharusnya sepadan itu sepadan yang berkaitan dengan status sosial, tentunya Hudzaifah tidak akan menikahkan Salim, mantan seorang budak ini, dengan seorang wanita yang memang dari lahir sudah merdeka. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian dalil yang lain
Yaitu dalil yang diriwayatkan, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari mencantumkan dalam bab khusus, yaitu bab kesepadanan dalam agama. Yang dimaksud sepadan ada dalam agama. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma taqulun fi hadha. Seorang laki-laki melintasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata Rasulullah, bagaimana menurut kalian laki-laki ini? Qalu, para sahabat mengatakan, hurriyun, seorang laki-laki yang merdeka, in khataba ayyunkaha wa in syafa'a ayyushaffa. Kalau dia meminang pasti diterima, kalau dia meminta tolong pasti akan ditolong. Itu berarti apa? Berarti status sosialnya tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian, faqala ma taquluna fi hada? Famarra rajulun min fuqara'il muslimin. Seorang laki-laki fakir melintas, setelah itu melintas pula seorang laki-laki fakir. Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada para sahabat. Ma taquluna fi hada? Bagaimana menurut kalian tentang laki-laki ini? Mereka menjawab, hurriyun, seorang laki-laki merdeka. In khataba la yunkaha, kalau dia meminang enggak akan diterima. Wa in syafa'a la yushaffa, kalau dia minta tolong enggak akan diberi. Itulah dia. Karena apa? Status sosialnya rendah. Begitu. Kan beda status sosial yang tinggi dengan status sosial yang rendah. Kalau seorang misalnya status sosialnya rendah, itu biasanya tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Ya, beda dengan status yang sosial yang tinggi. Orang-orang akan lebih menghormatinya. Makanya salah satu penyebab dinikahi seorang wanita juga dikarenakan status sosial ataupun karena keturunan. Kemudian, para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dia juga dikatakan fa in qala la yustama', kalau dia berbicara enggak akan didengar. Jadi laki-laki yang pertama tadi, seorang laki-laki yang merdeka, kalau dia meminang pasti diterima, kalau dia minta tolong pasti ditolong, kalau dia berbicara pasti didengar orang. Laki-laki yang kedua yang fakir, kalau dia menikah, meminang enggak akan diterima, kalau dia meminta tolong enggak akan ditolong, kalau dia berbicara enggak akan ada orang mendengar pembicaraannya. Itulah perbandingan antara dua orang ini. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengomentari kedua laki-laki ini, hada khairun min mil'il ardi misla hada. Rasulullah menunjuk bahwasanya laki-laki yang fakir itu jauh lebih baik dibandingkan laki-laki yang pertama tadi sepenuh dunia. Itulah perbandingannya. Dikarenakan apa? Yaitu dikarenakan kesolehan laki-laki tersebut walaupun dia fakir. Nah, demikian. Para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya. Ya, ditanya seorang laki-laki yang warok tapi fakir meminang anak gadis seseorang. Dan turut meminang pula laki-laki lain yang berharta tapi tidak warok. Inilah pertanyaannya. Wahai Syekh, kan begitu, ada seorang laki-laki yang satu warok namun enggak kaya, yang satu kaya namun enggak warok. Mana yang harus dipilih? Beliau menjawab, menikahkan lelaki yang miskin tapi warok lebih aku sukai, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai nilai kesalehan. Nah, demikian. Ya, memang kesalehan para ikhwatiddin itu merupakan nilai yang tiada tara. Sama dengan wanita yang solehah juga merupakan nilai yang tiada tara. Ad-dunya mata wa khairul mata imra'atun salihah. Dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang wanita yang solehah, walaupun mungkin face-nya mungkin 6,5 kan begitu. Ataupun ya enggak tinggi-tinggi kali misalnya. Ya biasa-biasa saja, namun dia soleh. Ini jauh lebih baik dibandingkan para selebritis yang katanya cantik jelita itu. Ya. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Kalau seorang wanita yang solehah bertemu dengan laki-laki yang soleh, kira-kira apa yang terjadi? Aman dunia kan, aman rumah tangga.
Nah, begitu. Si laki-laki karena dia dengan kesolehannya dia faham dengan istrinya. Si istri pun faham dengan si suami, begitu. Ketika si suami marah, si istri jangan dikomentari. Ketika si suami marah, ya namanya seorang soleh itu bukan berarti nggak marah para ikhwatiddin. Oh, kalau orang soleh berarti nggak pernah marah. Jangan. Rasulullah saja pernah marah. Tapi marahnya kan ada tempatnya. Seorang wanita, seorang laki-laki yang soleh, ketika dia marah karena istrinya solehah, maka si istri ya tentunya akan berusaha bagaimana menenteramkan, meredakan kemarahan si suami. Demikian juga ketika si istri terlihat susah, suami mampu menenangkan hati si istri. Contohnya saja para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji bersama Aisyah. Tiba-tiba di pertengahan jalan Aisyah menangis. Gak ada hujan, gak ada panas, nangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham dengan menangisnya Aisyah saja itu sudah faham. Apa kata Rasulullah? Kamu haid ya? Nah, begitu. Jadi seorang yang soleh itu tahu gelagat-gelagat istrinya. Begitu. Ketika si istri murung, seharusnya seorang suami yang berhari-hari bergaul dengan istrinya, dia paham apa yang nggak beres dengan si istri. Dengan demikian, ya, dengan demikian dia bisa memberikan solusi, begitu. Makanya banyak para istri yang menyatakan suaminya nggak punya perasaan. Ya, banyak sekali. Dia sudah susah, namun si suami tenang-tenang saja, nggak punya perasaan katanya. Nah, demikian. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan seorang suami yang tidak paham dengan kondisi istrinya. Padahal anaknya sudah 7, namun tidak paham bagaimana kondisi istrinya. Kan sangat disayangkan sekali. Nah, demikian. Untuk mencari suami seperti ini, kan sulit para ikhwatiddin. Ya. Dan suami seperti ini adalah suami yang soleh. Nah, demikian. Makanya, ya, prioritas utama adalah seorang suami yang soleh dan seorang istri yang solehah. Kemudian para ikhwatiddin, setelah kita mengetahui bagaimana tipe seorang istri yang ideal dan tipe seorang calon suami yang ideal, ideal ini ideal yang dinilai dari sisi agama, ya, bukan ideal menurut orang awam, enggak. Lantas untuk menemukan kedua makhluk ini kan perlu adanya perkenalan atau yang disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf itu berasal dari kata arafa, mengetahui. Ta'arafa artinya saling mengetahui. Jadi tidak hanya sebelah pihak yang mengetahui, sebelah pihak enggak. Nah, demikian. Nah, para ikhwatiddin, fase ini adalah fase yang banyak salah dalam pelaksanaannya. Kan begitu ya, sebagaimana yang kita lihat adanya pacaran, apakah itu pakai Islami ataupun enggak Islami, yang jelas dikatakan itu pacaran, ya. Tentunya alasan mereka pacaran itu untuk mengetahui bagaimana sih calon istrinya, kan begitu. Dan perlu kita ketahui, orang-orang yang pacaran itu belum tentu mereka memang berniat untuk melanjutkan ke mempelai, ke jenjang pernikahan, belum tentu. Dan kebanyakannya seperti itu. Ya, dia masih SMP sudah pacaran. Apa kalau orang sekarang SMP kira-kira menikah? Kan tidak. Makanya para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, pacaran yang dilakukan oleh orang sekarang itu banyak alasan saja. Padahal mereka itu hanya sekedar menghumbar keinginan hawa nafsunya saja. Dan begitu pun sebenarnya tidak tersalurkan. Ya, tidak tersalurkan. Ketika seorang laki-laki memiliki seorang pacar yang cantik jelita, sementara mereka nggak menikah, dilihat-lihat saja terus, habis dia lihat selesai urusannya, kan tidak, kan begitu. Demikian juga seorang wanita ketika dia punya seorang cowok istilahnya, kan begitu, yang gagah perkasa, putih, bersih, begitu, tinggi, tegap, begitu, ya, punya jabatan, namun status mereka masih pacaran. Lantas bagaimana? Apakah sampai di situ saja? Tentunya tidak demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Makanya tidak bisa apa-apa orang yang sedang pacaran. Oleh karena itu, ya, Islam memberikan solusi bagaimana cara perkenalan yang baik sehingga tidak jatuh dalam perzinahan atau minimal menjurus pada perzinahan.
Kita lihat kalau dahulu 10 tahun yang lalu seorang yang hamil di luar nikah itu masih suatu perkara yang sangat aib di tengah masyarakat. Namun sekarang ini suatu perkara yang sudah biasa-biasa saja. Menikah ketika hamil itu suatu perkara yang biasa-biasa saja. Ketika didengar, si fulanah nikah sudah hamil, biasa. Namanya juga milenium. Kan begitu. Jadi dianggap suatu kemodernan, kebebasan, demikian. Tidak lagi dianggap aib oleh masyarakat. Mengapa? Saking sudah banyaknya. Saking sudah banyaknya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sebelum seseorang berniat untuk menikah, jangan coba-coba kenalan dengan seorang akhwat. Kalau dia tidak ada niat untuk menikah. Bahkan saya katakan jangan coba-coba dakwah dengan seorang akhwat. Kenapa demikian? Karena dilihat suatu perkara yang sangat sensitif. Ya kalau kita lihat simbol wanita dan laki-laki itu kan positif negatif ya kan. Positif ada tanda panahnya, negatif ada tanda panahnya. Ada juga. Iya. Positif dan negatif. Kan begitu. Kalau positif dan negatif ini disatukan, kalau besi berani kan tarik menarik. Gak mau dia bertolak belakang, tetap tarik menarik. Yang positifnya menarik negatif, yang negatif menarik yang positif. Nah demikian. Itu sudah pasti dan itu memang kebutuhan biologis seorang manusia. Laki-laki suka dengan wanita, wanita suka dengan laki-laki. Itulah asalnya. Kalau ada laki-laki yang suka dengan gorila, itu nggak asal. Itu tidak hukum asal. Atau laki-laki suka dengan laki-laki, ya, itu tidak asal. Ataupun ada laki-laki yang suka dengan laki-laki bisa, suka dengan perempuan bisa. Atau yang disebut dengan kelompok gay. Begitu. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Otomatis. Begitu. Ada yang seperti ini. Ini bukan hukum asal. Ini orang-orang yang abnormal, yang tidak normal. Pada asalnya laki-laki suka dengan wanita, wanita suka dengan laki-laki. Makanya kalau ini didekatkan, ya tetap akan saling menarik-menarik. Kalau dia berupa listrik, akan mengeluarkan api. Api apa? Ya api tentunya kobaran api, gejolak asmara. Begitu. Ya. Akan muncul racun-racun hati. Makanya kalau ada yang mengatakan aku kalau tidak dengan dia tidak nikah juga nggak apa-apa. Ini kan dikarenakan racun yang sudah merasuk dalam hati seseorang. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak ada satu fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibandingkan fitnah seorang wanita. Ya, tapi bukan berarti sebagaimana yang pernah diajukan pertanyaan, kalau seandainya wanita itu membuat fitnah bagi kaum laki-laki, kenapa wanita diciptakan? Dan begitu. Bukan berarti kaum wanita itu harus dimusnahkan. Kalau kaum wanita dimusnahkan ya nggak asyik lah dunia ini. Dunia ini akan terasa sunyi para ikhwatiddin. Dunia ini akan meriah dengan adanya kaum wanita. Nah, demikian. Demikian juga sebaliknya, wanita akan melihat dunia ini semakin semarak dengan adanya kaum laki-laki. Nah, demikian. Jadi, seorang laki-laki, ya, seorang wanita itu merupakan fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki. Itulah dia. Adapun harta itu tidak begitu banyak fitnahnya. Ya. Apalagi jabatan itu tidak begitu banyak fitnahnya. Namun wanita banyak sekali fitnahnya. Makanya para ikhwatiddin, ya, wanita itu dalam Islam lebih cenderung ditempatkan di rumah. Dia itu dirawat. Dia itu dijaga. Kemudian istilahnya seperti merawat bunga, ya, di jambangan, disiram, dipupuk sampai dia mekar begitu. Kemudian disemprot pakai insektisida supaya nggak ada jamur. Begitu. Dirawat. Inilah ibarat kembang dalam jambangan. Kalau ada kumbang-kumbang yang nakal ditepis. Inilah wanita kan begitu. Makanya dia dijaga. Sampai-sampai sholat saja lebih baik dia sholat di rumah dibandingkan ke masjid. Kok ada pula orang yang membawa kaum wanita untuk demonstrasi dengan mengatasnamakan agama. Sholat saja di rumah lebih baik. Kan begitu. Kok ada pula dengan mengatasnamakan Islam wanita dikeluarkan untuk demonstrasi. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum.
Kemudian mengenai rincian-rinciannya ataupun jabaran-jabarannya, antum baca sendiri dalam buku yang telah tersaji. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kita masuk pada tahap selanjutnya. Ya. Bagaimana sebenarnya berkenalan dengan seorang wanita? Nah, demikian. Ya. Ada suatu pernyataan, ya, suatu pernyataan yang berkaitan pada tahap selanjutnya, yaitu masalah nazar. Masalah nazar, melihat kaum wanita, melihat wanita yang dia inginkan. Permasalahannya yaitu salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam meminang seorang wanita, dia harus melihatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bacakan nanti. Hanya saja muncul satu pernyataan, mana yang lebih didahulukan, melihat kemudian menyelidiki status wanita ini, atau setelah diselidiki baru dinazor. Nah, begitu. Apakah dilihat dulu baru diselidiki, ataukah diselidiki dulu baru dilihat? Ada yang mengatakan, ya, pernyataan seorang pemuda ini, dia katakan, Ustaz, kalau saya lebih cenderung pada dilihat dulu baru diteliti. Mengapa demikian? Kalau kita lihat, kemudian kalau kita teliti dulu, kemudian kita lihat, lantas nggak jadi, ya, lantas nggak jadi, itu kan berarti kita menolaknya bukan dikarenakan agamanya, tapi dikarenakan wajahnya. Perhatikan ya. Kalau kita teliti dulu, baru dilihat, lantas nggak jadi, itu kan sama artinya kita tolak wanita ini bukan dikarenakan agamanya, namun dikarenakan wajahnya. Namun coba kalau kita lihat dulu, baru diteliti, kalaupun nggak jadi, berarti kita tolak dikarenakan agamanya. Ah, itu dia. Bagus kan pernyataannya? Kalau yang seperti ini senang nih pemuda. Kalau gitu dilihat-lihat dulu kan begitu. Kalau gitu dilihat-lihat dulu, lihat-lihat dulu, ya. Para khafidin rahimallahu wa iyyakum. Tentu jawabannya ada pada sunnah Rasulullah, ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a yanzura ila ma yad'u ila nikahha falyaf'al." Apabila salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, maka bila bisa ia melihat hal-hal yang menariknya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Di sini sebutkan idza khataba. Apabila seorang ingin meminang seorang wanita, bahkan target sudah ada ini. Target sudah ada, kan begitu? Sudah jatuh pilihannya, tinggal dia lihat. Ya. Bukan dilihat dulu baru diteliti ulang. Ya. Dan ini artinya nazar itu hanya untuk laki-laki yang memang berniat untuk menikah. Ya. Tidak untuk laki-laki yang belum ada niat nikah. Seperti misalnya ada sebuah kajian para aktiviskah dia ataukah tidak, kemudian akhwatnya lewat, kemudian dia pun berdiri di depan pagar. Mau ngapain? Saya ada ya nanti mau nikah nanti. Kemudian dia lihat-lihat, oh ini yang jilbab putih begini, yang jilbab hitam begini, yang jilbab hijau begini, yang jilbab pakai warna PDI begini, kan begitu. Begitu. Tidak seperti itu para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, khusus bagi lelaki-lelaki yang jangan dikomentari. Dengar aja. Khusus untuk laki-laki yang ingin menikah, begitu. Memang sudah bertekad untuk menikah. Kalau yang belum bertekad untuk menikah, jangan coba-coba nazar. Makanya berapa banyak para ikhwannya katanya, dia sebenarnya belum siap menikah, tapi nazarnya subhanallah. Begitu, ya. Nazarnya satu, nggak cocok.
hidungnya kurang mancung. Nazar lagi, sebenarnya belum ada niat nikah, namun adalah kalau ada yang cocok baru nikah, begitu. Tengok satu lagi, alah jidatnya terlalu gede seperti ikan lohan. Jadi satu lagi, alah bibirnya kelihatan panjang seperti ikan mas koki, misalnya kan begitu. Akhirnya nggak ada yang selesai, nggak ada yang sempurna, nah, begitu. Akhirnya ya tidak nikah juga. Karena apa? Karena memang bukan dia melihat itu bertekad untuk menikahinya. Makanya seorang pemuda yang sudah berniat untuk menikah, dia cari dulu informasinya. Misalnya dia sudah punya target si A, begitu. Dia teliti si A ini bagaimana, cari informasi dari intelijen yang bisa dipercayakan, begitu. Oke, cocok, akhlaknya, dinnya bagaimana, baru lihat, begitu. Baru lihat. Cocok di situ. Kalau nggak cocok, dia boleh batalkan. Kalau dia cocok, dia boleh pinang ke orang tuanya. Nah, demikian caranya. Ya. Dan begitu pun ketika dia nazar, dia sudah punya target. Kan ada di kalangan ikhwan-ikhwan kita ini nazar begitu, akhwat ini seperti pajangan saja. Ada seorang ikhwan mau nazar. Ada stok kita 5 akhwat. Maka satu persatu dipajangkan, NPP 1 masuk. Selesai. Nomor undi 2. Masuk. Ya seperti itu para ikhwatiddin. Ya. Ini bukan milih durian. Ini akhwat manusia yang dihormati oleh Islam. Ada juga yang nazar, tapi rame-rame, yang mau nikah cuma 1. Datang ke rumah wali orang tuanya si akhwat. Yang mau menikah ini ditemani oleh 5 orang pemuda. Semuanya lajang. Begitu. Padahal yang mau nikah 1. Akhirnya yang ke-5-5-nya melihat si akhwat. Tak usah pakai diteman-temani, kan begitu. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi nazar itu bukan kita lihat 1 akhwat, kemudian yang kedua, yang ketiga, kemudian dibanding-bandingkan mana kira-kira yang cocok, hidungnya mana yang lebih mancung, pakai sentimeter atau bagaimana. Tidak seperti itu. Sudah ada targetnya dahulu, baru antum nazar. Oleh karena itu Islam itu menikah tidak seperti memilih kucing dalam karung. Oleh karena itu orang-orang awam sering bertanya, family saya juga sering bertanya, gimana kok bisa menikah dengan orang-orang yang pakai cadar? Begitu. Gimana melihatnya? Dia kira ketika seorang pemuda melamar seorang akhwat yang bercadar, dikira cadarnya nggak pernah dibuka. Nanti kalau kira-kira nggak ada hidungnya gimana? Begitu. Kalau kira-kira hidungnya ada, tapi cuma 1 lubangnya, gimana? Begitu. Tetap harus dilihat. Nah, demikian. Dilihat. Namun lihatnya itu ada caranya, ada tata keramanya, tidak sembarangan. Oleh karena itu para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, ketika seorang memang sudah bertekad untuk menikah, dia cari info. Cari info siapa kira-kira akhwat yang terbaik. Ya tentunya dari informan-informan yang bisa dipercayalah, begitu. Jangan sampai informan yang yang tidak fair dalam menilai. Kadang-kadang informan ini dia lebih senang menyodorkan teman terdekatnya. Wah, ini ikhwannya boleh juga ini, kan begitu. Kalau gitu teman dekat saya saja. Karena terkadang ada juga baik akhwat maupun ikhwan itu ada geng-gengnya, walaupun geng itu tidak begitu mencolok, namun ada teman-teman dekatnya. Ya, teman dekatnya. Nah, terkadang seorang akhwat yang sudah bersuami, dia punya teman-teman dekat, yaitu yang para akhwat yang belum bersuami, begitu. Dia akan lebih cenderung menunjuk si akhwat ini, begitu. Oleh karena itu para ikhwatiddin, bagi seorang yang dimintai informasinya, tidak boleh menyembunyikan dalam masalah ini. Dia harus benar-benar fair dalam memberikan informasinya tentang si akhwat yang memang akan dilamar. Sudah oke, cocok, barulah antum nazar. Itu dia caranya. Sudah, baru setelah dinazar cocok. Ketika nazar antum lihat, si akhwat boleh melihat antum juga melihat si ikhwan, si akhwatnya.
Kan begitu. Jangan malu-malu. Kadang-kadang ikhwan gitu, begitu disuruh nazar, dihadapkan anak akhwat, keringat dingin. Dia pun nengoknya sikit-sikit. Akhirnya kan nggak jelas. Lihat hidungnya, lihat matanya. Karena ini dalam posisi yang dibolehkan. Jangan malu-malu. Ketika dalam masalah yang tidak dihalalkan, dia pelototin. Ketika yang halal, dia nggak memelototin. Begitu. Lihat. Akhwat juga begitu. Walaupun malu-malu kan begitu ya, dia lihat dikit, tunduk dikit kan begitu. Itulah menurut pengalaman yang sudah ada kan begitu. Begitu. Namun disarankan kepada si akhwat untuk untuk melihat dengan jelas, karena ini dalam masalah yang dihalalkan. Demikian ya. Jadi antum kalau sudah sampai tahap nazar, lihat saja, nggak usah malu-malu. Lihat saja. Begitu. Serius pakai topang dagu juga bisa. Gitu. Supaya lebih serius kan begitu. Sebab kalau nggak ditopang kan goyang-goyang. Nanti terjadi bayangan-bayangan kan begitu. Nggak jelas. Topang dagu begitu. Boleh, silahkan saja. Dan halal para ikhwatiddin. Ya. Dan ini dihalalkan. Si akhwat juga boleh. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Demikian ya tahapan-tahapannya. Ya. Sudah? Apakah langsung jadi? Itu belum tentu. Belum tentu jadi. Setelah seorang itu nazar, seorang akhwat belum tentu jadi. Demikian ya. Jadi untuk tahap selanjutnya bisa saja dia berkomunikasi dengan si akhwat ataupun dengan orang tuanya, tentunya dengan komunikasi yang yang perlu-perlunya saja. Yang seperlunya saja. Sudah. Dan seorang akhwat juga dalam tahapan seperti ini, setelah dinazar, jangan terlalu centil lah kan begitu terhadap calon suaminya. Begitu. Yang tadinya sebelumnya manggil ya akhi, kemudian belum apa-apa, belum jadi sudah abang da. Padahal belum jadi sudah abang da. Padahal belum jadi, belum tentu jadi. Demikian. Jangan seperti itu. Dan si akhwat juga harus memberikan dalam bentuk rundingan-rundingannya. Tentu kan rundingan kan begitu. Rundingan-rundingannya ya dia juga harus benar-benar menjaga dirinya, begitu ya. Benar-benar menjaga dirinya. Oleh karena itu, dari tahapan nazar kalau memang sudah cocok, jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama dalam jenjang pernikahannya kapan. Demikian. Kalau antum belum siap ya sudahlah, mendingan siapkan dulu. Siapkan dulu sehingga antara nazar dan pernyataan iya hingga hari hanya istilahnya itu tidak terlalu lama. Demikian ya. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki mengabarkan bahwa ia akan menikahi seorang wanita Ansor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, lihatlah wanita itu. Lihat, silakan. Dibolehkan ya para ikhwah. Lihat. Berarti lihat itu jelas penglihatannya. Lihat. Dengan jelas kamu lihat. Kemudian ia berkata tidak. Enggak ya Rasulullah. Kan ada seorang ikhwan mengira bahwasanya pokoknya kalau sudah dia soleh terserahlah. Gak usah dilihat juga nggak apa-apa. Kalau sudah salafi akhwatnya nggak dilihat juga nggak apa-apa. Sudah? Ya, para ikhwatiddin jangan lupa ini suatu tahapan yang dibolehkan. Ya. Jangan sampai antum itu menyesal. Soleh sih soleh, soleha, namun nggak ada hidungnya. Gimana? Atau dia sumbing. Begitu. Ketika ta'aruf dia nggak ngomong, juru bicaranya orang tuanya saja. Begitu sudah bicara langsung rupanya sengau bahasa suaranya. Mang, atau begitu. Sengau dia, sengau. Rupanya sumbing. Aduh, soleha tapi sumbing gimana ya? Kan begitu. Makanya di sini kata Rasulullah, lihat. Kamu lihat apa kira-kira yang membuat hatimu tertarik untuk menikahinya. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kata Rasulullah, idhab fandur ilayya fa inna fi a'yunil ansar syai'an. Pergilah dan lihatlah. Karena di mata orang-orang Ansar itu ada sesuatu. Artinya ada sesuatu yang menarik di matanya orang-orang Ansar. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ceritakan seorang wanita yang ingin aku lamar. Perhatikan ya, yang aku lamar berarti dia sudah punya target dan sudah menelitinya.
tinggal melamar namun belum melihat. Kata Rasulullah, "Idhab fanzur ilayya fa innahu ajdaru ayyudama bainakuma." Pergilah dan lihatlah wanita itu, karena hal itu akan melanggengkan kasih sayang kalian berdua. Nah, demikian. Kemudian Al-Mughirah berkata, "Aku pun mendatangi wanita Ansor tersebut. Aku melamarnya kepada kedua orang tuanya. Aku kabarkan kepada mereka tentang sabda Rasulullah, di mana Rasulullah menyuruh untuk melihatnya. Lantas, namun sepertinya orang tua si wanita ini nggak suka kalau anaknya dinazor, begitu. Nggak suka kalau anaknya dinazor. Rupanya wanita ini mendengar dari balik tirai. Mendengar dari balik tirai. Ini apa namanya ya? Tipe seorang wanita para ikhwatiddin. Wanita itu dia melihat langsung nggak mau, tapi kalau ngintip jagonya. Makanya kalau antum di luar itu belum tentu si akhwat nggak nengok dari jendela-jendela ini. Apalagi reben gini kan, kaca reben. Itu melihat mereka. Nah, demikian. Makanya wanita bertakwalah kepada Allah, tundukkan pandangan. Jangan mentang-mentang ikhwan yang nggak lihat, dia leluasa melihatnya. Nah, demikian. Kecuali kalau memang mau menikah. Misalnya jendela sebelah sana itu kan, ikhwan kan beli buku. Ah, itulah. Makanya banyak juga ikhwan-ikhwan yang nampang di situ kan begitu. Beli buku kan nggak pernah beli buku, cuma lihat-lihat saja nanya harga. Jangan kira saya nggak lihat tindak tanduk antum. Demikian. Terkadang dia malah berkomentar ya dengan teman-teman yang dekatnya. Ih, itu siapa ya? Hidungnya kok boleh juga kan begitu. Ada seperti itu. Ini namanya juga seorang akhwat, dia juga manusia. Nah, demikian. Namun berhati-hatilah jangan sampai terkena racun. Sebab kalau terkena racun itu akan sengsara akibatnya. Kemudian ternyata wanita ini melihat, mendengar ucapan Al-Mughirah tadi. Ucapan Al-Mughirah tadi. Dia katakan Rasulullah yang menyuruh. Apa kata wanita ini? Jika memang Rasulullah yang memerintahkan, silahkan lihat. Makanya kemudian anak gadisnya ini pun menyingkap tabirnya, ya, menyingkap tabirnya, kemudian dia melihat apa namanya, bagaimana wajah wanita tersebut yang akan dia lamar. Kemudian aku pun melihatnya lalu menikahinya, kata Al-Mughirah. Kemudian Jabir menceritakan tentang kedudukan wanita itu dalam pandangannya. Al-Mughirah berkata, tidak ada, ini komentarnya Al-Mughirah setelah menikahi wanita itu, tidak ada seorang perempuan pun yang menyamai kedudukannya di siku. Artinya, dia yang paling aku cintai. Tidak ada seorang wanita pun yang menyamai kedudukan wanita tadi di sisiku, padahal aku telah menikahi sebanyak 70 orang wanita. Antum jangan lihat yang 70-nya ya. Ini masalahnya masalah nazornya ini. Ya, 70 itu tidak sekali tidak sekali nikah, enggak sekali pakai, enggak. Ya mungkin nikah kemudian cerai begitu. Nah, demikian. Antum jangan lihat yang 70-nya sekali lagi, ini masalahnya masalah nazor. Karena kalau antum nikah cerai 3 kali saja enggak akan ada orang lagi yang mau ngantum. Kemudian hadis yang lain para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Hadis Humaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum imra'atan fala yunaha alai ayyanzura ilaiha." Apabila salah seorang kamu meminang seorang wanita, maka dia boleh melihatnya. Idza kana innama yanzuru ilaiha li khidbatihi. Yang dengan syarat ia melihatnya dengan tujuan meminangnya. Wa in kanat la ta'lam, walaupun wanita itu tidak mengetahuinya. Nah, jadi boleh ya para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Hadis yang lain yaitu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi wanita ini menyerahkan dirinya agar Rasulullah menikahinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangi wanita tersebut. Dalam riwayat yang lain, ta'ata'a ra'sahu. Rasulullah SAW melihat dari bawah sampai ke atas. Dilihat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melihatnya, beliau memandanginya dengan seksama, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Sudah. Kalau sudah jelas urusannya, setelah itu jangan ditengok-tengok lagi. Begitu.
Kalau sudah nggak suka, jangan tengok-tengok lagi. Kan begitu. Jadi artinya Rasulullah sendiri melihat wanita yang mungkin akan dia lamar. Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, bab melihat calon istri sebelum menikah. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, lantas batasan mana yang boleh dilihat? Kan begitu. Melihat wanita ini batasan mana? Apakah selain muka dan telapak tangan boleh dilihat? Misalnya, Pak, saya mau nazar ini, Pak. Anak Bapak sudah berhasil saya sudah memilihkan pilihan saya kepada anak Bapak. Nazar. Kemudian, Pak, angkat roknya, Pak. Coba, Pak, coba suruh dia berjalan. Yo, jalan. Mundur. Belok kiri, belok kanan, begitu. Udah. Ataupun saya mau lihat rambutnya, Pak, coba buka jilbabnya. Jangan-jangan gundul kan gitu. Begitu. Atau yang bagaimana? Karena Jabir radhiyallahu anhu pernah mengintip seorang wanita yang akan dia lamar. Bagaimana hukumnya mengintip? Misalnya melalui celah-celah rumah atau mengintip di kamar mandinya misalnya. Ya. Oleh karena itu, bagaimana batasan-batasan yang boleh dinazar oleh seorang laki-laki? Insyaallah akan kita bahas pada Sabtu yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Ustaz, apa syaratnya untuk ta'addud? Ini di luar pembahasan ini. Ya. Syaratnya ta'addud mau, gitu aja. Atau bernyali, itulah dia. Bernyali apa tidak? Dan memang dia butuh apa tidak? Ya. Seorang laki-laki misalnya, ya, hukum ta'addud itu para ikhwatiddin tidak memiliki hukum setingkat. Ada seorang itu wajib dia berpoligami ketika istrinya tidak sanggup lagi melayani suaminya, atau istrinya sakit misalnya, sudah. Sementara si suami masih sehat, masih kuat, masih memiliki potensi yang besar, kan begitu. Namun si istri tidak mampu melayani suaminya, kemudian dikhawatirkan si suami akan jatuh pada perzinahan, maka dalam seperti ini si suami wajib untuk berta'addud, dan kalau dilarang oleh istrinya, maka istrinya berdosa kalau sampai si suami jatuh pada perzinahan. Ada yang yang hukumnya mungkin sunnah saja. Artinya ya untuk lebih memperbaiki kondisi rumah tangganya, lebih memperbaiki kondisi agama keluarganya misalnya. Misalnya seorang istrinya pandai dia dalam merawat anak, namun dia tidak bisa mengajar anaknya. Sementara si suami melihat ada wanita lain yang kira-kira bisa merawat anaknya, bisa mengajari anaknya, bisa mendidik anaknya dengan ilmu-ilmu diniyah misalnya. Sudah, dia melihat apabila dua potensi ini disatukan, maka akan tumbuh generasi yang insan kamil, generasi yang baik. Kalau dua potensi ini memang bisa disatukan, nah, begitu, maka silakan dia disunnahkan untuk melakukannya, demikian. Namun kalau dia ta'addud, kemudian istilahnya sikocapang sikocapeh kata orang Padang, nikah ini yang ini hilang, nikah yang ini yang sana hilang, artinya nggak jadi ta'addud, tetap saja satu, ya. Atau membuat rumah tangganya jatuh pada mudarat yang lebih parah. Misalnya anak jadi jadi tidak terdidik dan seterusnya karena terjadi terus-menerus pertengkaran dan seterusnya, maka orang ini memiliki hukum yang lain. Nah, demikian, ya. Jadi syarat-syaratnya sama seperti syarat-syarat ketika orang mau menikah. Apabila ada seorang ikhwan nazar ke seorang akhwat, namun setelah nazar ikhwan tersebut merasa kurang cocok, apa yang harus dilakukan ikhwan tersebut agar si akhwat tidak sakit hati? Caranya usahakan bagaimana si akhwat nggak sakit hati, itu aja. Ya. Kasih tahu dia bahwasanya, makanya dari awal, ya, seorang akhwat harus paham bahwasanya nazar itu belum tentu harus jadi.
Sebagaimana seorang ikhwan bisa menolak, akhwat juga bisa menolak. Nah demikian. Bisa saja ikhwannya setuju, akhwatnya nggak setuju. Atau bisa saja si akhwat setuju, ikhwannya nggak setuju. Nah demikian sebaliknya. Makanya nazar itu belum tentu jadi. Ya, belum tentu jadi. Makanya seorang akhwat ketika dilamar oleh seorang laki-laki, ya, jangan terlalu jangan terlalu banyak menghumbar informasi. Oh, saya dipinang si fulan loh. Kan begitu. Akhirnya berita-berita tersebar di kalangan masyarakat umum, rupanya nggak jadi. Kan kasihan deh lo. Begitu. Nah, makanya tenang-tenang saja. Ya. Tak usah terlalu berharap karena itu belum tentu jadi. Nah, demikian. Karena kalau terlalu harap itu bisa bisa menimbulkan sakit hati ataupun bisa malu sendiri misalnya. Oleh karena itu, terutama bagi antum misalnya sebagai mat comblang ataupun orang yang ketiga yang penghubung, tak usah terlalu menghumbar informasi mengenai berita orang ini yang sedang mungkin akan dikenalkan, kecuali setelah memang betul-betul mereka itu menentukan hari hanya sudah cocok, ya silahkan. Namun kalau memang masih nazar, masih ta'aruf itu tak usah beritahu kepada orang lain. Rahasiakan saja. Karena itu fungsinya untuk untuk kemaslahatan orang yang sedang dipertemukan, demikian. Jadi tidak layak seorang akhwat sakit hati terhadap ikhwan yang menolaknya ketika dia setelah dinazar. Nah, demikian. Dan ketahuilah para ikhwafiddin dan para akhwat, ya, ketahuilah ketika seorang akhwat itu sudah dilamar ataupun kemudian tahap selanjutnya dinazar, dia istikharah, kemudian nggak jadi, ketahuilah tidak jadi itu lebih baik untuk diri Andi, maksudnya Andi ini Anda kan, muannasnya Andi. Lebih baik untuk diri ukhti dibandingkan jadi. Nah, demikian. Harus yakini itu. Karena seorang yang tampan itu belum tentu cocok untuk seorang pemudi. Bisa saja orangnya sedang-sedang saja, namun dia bisa menjadi bahagia. Nah, demikian. Ya, camkanlah itu. Nanti akan kita bahas dalam masalah salat istikharah. Jika dilamar via internet gimana Ustaz? Dilamar internet. Mau nggak akhwatnya dilamar di internet? Ya. Kalau saya ada seorang pemuda ngelamar anak saya melalui internet, saya tolak. Kenapa? Ini anak ini main-main ini. Kan begitu. Chattingan, Pak, saya ngelamar anak Bapak, terima nggak? Begitu. Saya balas, tidak, enter begitu. Kan begitu. Biar nyambung ke dia. Begitu. Permasalahannya bukan masalah bukan masalah boleh tidak bolehnya. Kalau mereka mau digitukan ya silakan saja. Namun masalahnya para ikhwatiddin, pernikahan ini kan bukan masalah yang main-main. Masa sih nggak serius? Apalagi dari pakai SMS. Begitu SMS. Pak, saya menikah loh, Pak. Saya tertarik anak Bapak, begitu. Gimana menurut Bapak? Kadang-kadang miss call lagi, miss call tet. Minta di telepon. Begitu. Makanya kalau ada yang seperti ini, yang mendingan gak usah dibalas lah. Karena apa? Sepertinya nggak serius, begitu. Nah, demikian. Jadi pernikahan terlihat anak gadis kita itu seorang akhwat itu memang seorang yang memang bukan wanita murahan, nggak begitu. Makanya kalau ada ikhwan yang kadang-kadang SMS, Ustaz, saya mencari seorang akhwat Ustaz, gimana Ustaz? Ada nggak? Gitu. Ini biasanya SMS nggak pernah saya layani dan tidak pernah ditanggapin. Kenapa? Ini nggak serius, begitu. Nah, demikian. Walaupun saya tahu siapa yang SMS orangnya, saya kenal orangnya misalnya, orang-orang yang terdekat misalnya. Nah, demikian. Jadi pada intinya silahkan. Kalau memang melamar melalui internet, kemudian memang sudah si orang tua yang si walinya faham dengan si ikhwannya, kenal betul, kan begitu. Kemudian dilamar, ya silahkan, gak ada masalah. Namun yang namanya nazar jangan via internet para ikhwatiddin. Ya. Atau via 3G. Antum punya HP 3G, dia punya 3G, inilah nazar. Kan begitu. Atau foto. Kalau bisa janganlah.
Kalau bisa. Ya kalau kalau nazar tuh langsung, nggak usah pakai via foto. Foto itu bisa saja direkayasa. Itu dengan pencahayaan bisa membuat orangnya agak gelap bisa menjadi terang. Ya benar, dengan sistem pencahayaan. Makanya para selebritis itu kan kenapa cantik-cantik? Itu kan dikarenakan cahaya. Cahaya shootingan, cahaya gambar. Aslinya jelek-jelek juga ya mereka itu. Gak percaya antum? Coba tanya. Pergilah ke sana. Ya. Nah, demikian. Kemudian ya dirias kan begitu. Yang tadinya dia agak gelap, didempul pakai yang bedak yang agak sedikit cerah kan begitu, disorot pakai cahaya cahaya kuning. Itu bisa menjadi cerah. Coba antum lihat jalan-jalan yang pakai penerangan warna kuning. Nah, itu terlihat yang kulitnya gelap-gelap itu jadi cerah semua. Coba. Seperti di simpang sana, di simpang Golden itu, kan pakai yang kuning. Itu semua bagus-bagus semua orang kelihatan di situ. Kenapa? Karena cahaya. Nah, demikian. Makanya ini yang pertama. Yang kedua, kalau via foto ini, ya foto. Sekarang kalau nggak cocok tuh foto dikemanakan? Hah? Jangan jadi apa? Jadi collectionnya kan begitu. Daftar akhwat yang pernah dinazor. Daftar korban-korban yang jatuh kan. Demikian. Gak usah langsung saja. Kalau ada ikhwan yang minta foto, cobalah ukhti, kirimlah foto ukhti kan begitu. Gak usah lah. Ustaz, bagaimana menilai kriteria wanita solehah pada saat sekarang? Pada seseorang ini yang pada saat sekarang ini yang jauh perbedaan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwatiddin, antum kan bisa lihat, bisa perhatikan, bisa cari informasi. Contohnya saja ya, ketika Syekh Jamil Zainu mencari seorang pemuda untuk anak gadisnya, dia memperhatikan di masjid siapa seorang pemuda yang nggak pernah terlambat dalam sholat berjamaah. Begitu dia lihat. Jadi setelah dia lihat ini pemuda yang satu ini agak lain. Dia nggak pernah terlambat sholat berjamaah. Akhirnya dia tawarkan, mau nggak nikah dengan anak saya? Kan begitu. Anak seorang syekh kan begitu, dilamarkan, ditawarkan kepada seorang pemuda. Ya pemuda itu mengatakan, siapa takut? Begitu. Demikian. Jadi yang soleha itu kan dia seorang kalau zahirnya pertama dia memang seorang yang menutup aurat, ini yang pertama. Kemudian dilihat dari tingkah lakunya, kan begitu. Ya itu tentunya bisa dinilai yang baik tentunya, dan bisa diketahui dari teman-teman dekatnya, demikian. Tapi kalau dia sendiri langsung yang ingin mengetahuinya jelas nggak bisa. Karena apa? Dia laki-laki. Nah, demikian. Dan akan lebih baik lagi kalau antum punya seorang teman yang sudah menikah, dia punya istri kan begitu. Nah, dia carikan gimana-gimananya. Ya antum, kalau sudah antum tiba saatnya, bisalah kita tuntun untuk yang selanjutnya. Kalau dilamar untuk jadi istri yang kedua, padahal ikhwan tersebut baru akan menikah beberapa bulan lagi, bagaimana Ustaz? Ya nggak ada masalah. Ya, dulu ada di Pakistan seorang guru yang bernama Abdullah Makki namanya. Dia dari Mekah. Dia pulang, dia orang Sudan. Kemudian dia pulang ke Mesir, tiba-tiba sudah membawa 2 orang istri. Jadi bagaimana? Sekaligus menikah dengan 2 orang istri. Dalam satu akad nikah. Jadi, aku nikahi, ya, dah giliran satu sudah, giliran yang kedua, begitu. Sekaligus di situ, boleh? Ya. Boleh, silakan. Sekali lagi ini hukumnya masalah boleh dan tidak ya. Boleh dan tidaknya. Boleh. Ustaz, apa hukumnya menikah wanita yang sudah hamil? Nah, inilah masalahnya ini. Ya. Mungkin maksudnya ini akad nikah ya, akad nikah. Akad nikah dengan wanita yang sudah hamil. Sebab kalau nikah itu diartikan kawin, kalau dia nggak kawin duluan, dari mana hamilnya kan begitu. Oleh karena itu nikah ini maksudnya akad nikah. Jadi bagaimana para ikhwatiddin, ini khilafiyah di antara para ulama mengenai hukumnya. Karena apa? Pertama para ikhwatiddin,
Pertama, masalah tidak dibolehkannya menikahi wanita yang hamil. Wanita hamil itu boleh menikah setelah anaknya lahir. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil maka iddahnya setelah dia melahirkan. Ayyadna hamlahunna. Hanya saja permasalahannya wanita yang hamil ini ya, itu adalah iddahnya setelah dia melahirkan, sampai dia melahirkan, iddah ini hanya untuk wanita yang dicerai. Untuk wanita yang dicerai, yang sudah nikahnya sah, kemudian dicerai, mulailah ada iddahnya. Namun wanita yang hamil di dalam nikah, bukan hamil di luar nikah ya, hamil di dalam nikah. Maksudnya ini, hamil dalam nikah. Hamil dalam nikah. Hamil di luar nikah ya. Hamil di luar nikah ya. Masalahnya adalah dia itu belum nikah. Belum akad pernikahan. Di sinilah permasalahannya, maka terjadi khilafiyah di antara para ulama. Boleh atau tidak menikahi wanita yang sedang hamil. Karena kriteria wanita yang hamil yang tidak boleh dinikahkan adalah wanita yang sudah ada iddah. Dan ada iddah itu jika wanita tersebut pernah bersuami dan dicerai oleh suaminya. Maka dikatakan ada iddahnya. Adapun wanita yang tadinya gadis tiba-tiba hamil, ya, belum pernah akad nikah, dan belum pernah dicerai. Siapa yang menceraikan? Dia nggak pernah nikah. Begitu. Apakah ada iddahnya? Disinilah yang sebagian mengatakan boleh menikahkannya dengan syarat yang menghamilinya itu yang menikahi. Sudah? Karena apa? Karena tidak ada iddah bagi wanita yang hamil, ya, hamil yang belum pernah menikah. Nah, demikian. Namun untuk kondisi sekarang ini saya lebih cenderung untuk menyatakan tidak boleh. Karena apa? Karena itu akan karena kalau dibolehkan ini akan membuka pintu kemaksiatan. Jam 6. Ustadz, ana akan melakukan nazar dengan seorang ikhwan. Hanya saja mahram ana berada di Jakarta. Apakah boleh ana nazar disertai Ummi? Ummi siapa ini? Tapi orang tuanya ada di Jakarta kok. Ada Ummi. Umi itu kan ibunya. Atau mungkin gini pernyataannya ditemani oleh apa namanya yang bukan mahram misalnya ya. Para khafidin rahimallahu wa iyyakum, masalah ini nanti akan kita lihat. Nanti akan kita bahas. Namun intinya ya apa namanya seperti seperti Jabir kan melihat si wanita kan tidak harus ada mahramnya, kan begitu. Dia mengintip, itu kan nazar namanya. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas. Ustaz, bolehkah bicara ketika nazar? Boleh. Boleh lah. Masa nggak boleh? Masa cuma lihat-lihat saja? Sudah? Nanti bilang sudahnya gimana? Sudah cukup gitu. Bilangnya gimana kalau nggak bisa bicara? Ya sekalian lah tanya-tanya. Ya, antum sebagai pemuda tentu harus lebih luas lah berhadapan dengan orang tuanya. Bapak kegiatannya apa Pak sehari-hari? Kan mungkin sambil lihat anaknya maksudnya. Nah, begitu. Udah tanya si Painem ini Pak tamat mana begitu. Sambil lihat orangnya. Artinya cobalah membuat suasana itu jangan tegang. Antum harus sebagai calon kan begitu yang mungkin akan diterima harus bisa mencairkan suasana. Jadi mencairkan suasana sekalian PDKT dengan orang tuanya kan begitu, sekalian lihat anaknya. Nah, demikian. Jangan diam saja apalagi keringat dingin. Diam keringat dingin begitu. Sampai ke hei terkejut ketika begitu. Jangan. Boleh berbicara. Nanya dia juga boleh. Nanya syafatnya juga boleh. Ya mana tahu ketika ditanya dia nggak bisa bicara kan begitu. Siapa namanya Dek? Gitu. Habis rupanya. Begitu. Atau apa namanya memberikan pertanyaan kan begitu. Adik Salafi ya?
Apa itu salafi? Iya kan boleh begitu. Nah, begitu. Atau si akhwatnya boleh tanya, udah berapa lama antum ikut kajian salafi? Memangnya apa itu salafi? Kan begitu. Boleh, silakan. Keringat dingin lah di situ kalau tak biasa. Seorang akhwat yang akan saya nikahi, apa saya harus menunggu seorang akhwat yang akan saya nikahi jika ayah si akhwat memberikan syarat anaknya boleh dilamar jika sudah lewat tamat kuliah dan si akhwat tamat kira-kira 3 bulan lagi? Ya tergantung kesepakatan antum lah, nggak ada masalah. Kalau memang apa namanya? Bagaimana fatwa MUI yang mengharamkan golput? Ini dia. Bentar. Oke. Bentar. Kita lipat dulu nih kertas-kertas ini. Ini seru nih. Para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, berita ini tadi pagi subuh saya dengar. Karena pulang dari sholat, ikhwan cerita, "Ustaz, tadi malam MUI memberikan fatwa golput itu haram." Kita perhatikan para ikhwatiddin. Mengharamkan golput, ya. Ini jelas bertentangan dengan kondisi Indonesia yang demokratis. Kan begitu. Yang dikatakan demokrasi itu kan apa namanya? Suara rakyat. Begitu. Suara rakyat. Jadi suara rakyat itu terserah mau bersuara atau diam. Itu yang namanya demokrasi. Kemudian ketika seorang itu memilih itu adalah hak pilih. Itu hak, bukan kewajiban. Ketika seorang ingin mempergunakan haknya, ya silakan. Ketika enggak, bagaimana? Misalnya saya punya saya punya buku ini. Ini hak saya dan milik saya. Sudah. Kalau seandainya ada orang yang mau mengambilnya, ya karena hak saya katakan, ya silahkan. Saya nggak mau hak saya, kamu ambil saja, boleh kan? Itu dikatakan hak. Sudah. Mengapa kok tiba-tiba yang buku ini hak saya, tiba-tiba saya wajib untuk memberikan? Dari mana datangnya? Manusia itu hanya memiliki 2, hak dan kewajiban. Kalau seandainya hak itu juga kewajiban, berarti manusia hanya tinggal 1, hanya memiliki kewajiban. Dan di dalam perundang-undangan Indonesia udah disebutkan bahwasanya setiap warga negara itu memiliki hak pilih. Memiliki hak pilih, bukan kewajiban milih. Kalau dirubah menjadi wajib, berarti wajib memilih, bukan lagi hak pilih. Kan merusak jadinya. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi para ikhwatiddin, kalau dalam dunia demokrasi, kalau seandainya seorang itu mau milih terserah dia, mau nggak milih terserah dia. Kan begitu. Sudah? Kemudian, kalaupun dikatakan golongan putih, orang yang tidak memilih itu tidak harus golongan putih. Yang golongan putih itu kan ya memang dia nggak mau milih dikarenakan nggak ada yang layak untuk dipilih. Kan begitu. Ada yang tidak memilih karena memang hukum pemilihan itu tidak sesuai dengan agama. Kalaupun dikatakan golongan putih, di dunia ini hanya ada 2 golongan. Golongan putih, golongan hitam. Begitu. Kalau nggak milih dikatakan golongan putih, berarti yang milih golongan hitam. Begitu, yang harus diberantas. Begitu. Jadi demikian. Jadi dari sisi penamaan hak pilih saja itu sudah bertentangan dengan kewajiban. Ini dari pandangan demokrasi. Kemudian dari sisi agama, perhatikan. Karena yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, tentu dia berbicara dengan kapasitasnya sebagai hukum Islam, bukan sebagai hukum demokrasi, kan begitu. Kita lihat. Dikatakan wajib memilih. Setiap orang wajib memilih. Berarti nggak memilih berdosa. Kemudian dalam satu kaidah, ma la yutimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna melaksanakan suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Sekarang kita lihat. Kita katakan bahwasanya memilih itu hukumnya wajib. Sudah? Kemudian berarti harus ada yang dipilih. Menyediakan orang yang dipilih juga hukumnya berarti wajib.
Karena kalau kita dikatakan wajib memilih sementara yang dipilih nggak ada, bagaimana? Apa bisa kita menjalankan kewajiban? Bisa? Enggak. Berarti harus disediakan orang-orang yang akan dipilih. Berarti untuk menyediakan orang-orang yang dipilih, hukumnya juga wajib. Begitu. Paham nggak maksud saya? Ya. Memilih dikatakan wajib. Berarti menyediakan orang-orang yang akan dipilih juga hukumnya wajib. Karena ma la yutimul wajib illa bihi fa wajib. Kemudian, kalau seandainya orang-orang menyediakan orang-orang yang dipilih hukumnya wajib, berarti mencalonkan diri untuk mencalonkan diri sebagai salah satu orang yang dipilih juga menjadi hukumnya wajib. Karena nggak akan mungkin ada yang dipilih kalau nggak ada yang mencalonkan diri atau yang dicalonkan, kan begitu. Sudah? Berarti mencalonkan diri itu juga hukumnya jadi wajib. Kok jadi wajib semua jadinya? Berarti mencalonkan diri jadi caleg, jadi presiden hukumnya jadi wajib. Sementara dalam Islam tidak dibenarkan kita mencalonkan diri. Kalau orang dalam dunia demokrasi mencalonkan diri, berarti dia harus kampanye. Berarti kampanye juga hukumnya wajib. Isi kampanye itu adalah menaik-naikkan diri, memuji-muji diri sendiri, dan menjelek-jelekan lawan politis. Itu berarti hukumnya juga wajib. Rusak jadi hukum Islam jadinya. Begitu. Berarti memilih ataupun melaksanakan satu alam demokrasi yang notabene-nya bukan hukum Islam juga menjadi wajib. Jadi banyak sekali hukum-hukum yang dilanggar. Demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Makanya sudah cocok apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais. Apa katanya? Sudahlah, perkara politik itu jangan perkara mencari nasi, jangan dikait-kaitkan dengan masalah agama. Agama itu sudah sangat mulia hanya untuk mendapatkan nasi. Nah, demikian. Karena dia orang yang mengalami, yang pernah berkarir di jenjang politik, dia tahu bahwasanya yang namanya politik ujung-ujungnya cari nasinya itu. Ya. Kalau nggak cari nasi, cari popularitas. Nah, demikian. Para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya saya nggak tahu bagaimana bisa memilih itu menjadi hukumnya wajib. Dari sisi demokrasi juga tidak jelas bertentangan, dari sisi hukum Islam juga bertentangan. Bagaimana mungkin yang demokrasi bisa menjadi wajib, sementara demokrasi itu sendiri bukan hukum Islam. Makanya pemilihan umum itu apa disebut? Pesta demokrasi. Kan itu artinya. Kan nggak ada walimatul urus yang mengatakan pemilihan umum walimatul urus. Kan nggak ada. Tapi disebut pesta demokrasi. Berarti pesta demokrasi hukumnya wajib. Kan jadi aneh jadinya. Demokrasi menjadi wajib. Padahal demokrasi itu bukan hukum Islam. Nah, demikianlah para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum sebagai penutup daripada tanya jawab kita pada sore hari ini. Insyaallah pada pertanyaan-pertanyaan yang lain dapat kita insyaallah akan kita jawab pada kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur.